Halo Mbak Syayu, salam. Saya Jo Samuel Dumanau dan pada kesempatan kali ini saya beserta 3 teman saya akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang IKEA. Sebelumnya mungkin perkenalan terlebih dahulu. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Jo Samuel Dumanau, kemudian bersama saya ada Barni Sondang Yusafat Siagian, Keisha Alisa Rahman, dan juga Rendra Senoputra. Beberapa hal yang akan kami bahas pada video kali ini adalah mengenai produk life cycle IKEA, faktor kesuksesan, discovery skills, dan ide inovasi yang sudah kami persiapkan. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu mari kita berkenalan dengan IKEA. Apa sih itu IKEA? Didirikan pada 1943 oleh Ingvar Kamprad, IKEA merupakan toko furnitur asal Swedia. Menjadi pelita perabotan rumah tangga ternama, kini IKEA memiliki total 470 retail di seluruh dunia. Menawarkan berbagai produk furnitur rumah tangga berdesain cantik dan fungsional yang dipasarkan dengan harga yang paling terjangkau agar banyak orang dapat membelinya, merupakan ide bisnis IKEA sejak awal berdirinya. Nah, mengetahui sejarah IKEA yang sudah berdiri sejak lama menimbulkan suatu pertanyaan, yaitu bagaimana sih proses perkembangan IKEA ini pada tahun-tahun berikutnya? Ini akan terjawab dengan mengetahui siklus kehidupan produk IKEA atau yang dikenal dengan product life cycle. Tapi, apa sih itu product life cycle? Secara singkat, product life cycle adalah proses suatu produk mulai dari peluncuran sampai penarikan kembali dari pasar. Siklus kehidupan produk digambarkan dengan grafik, terdiri dari 4 tahap, yaitu masa introduction, growth, maturity, dan decline. Tentunya, product life cycle tidak lepas dari fungsinya, yakni sebagai faktor untuk memutuskan kapan waktu yang tepat untuk melakukan setiap kegiatan yang dirasa dibutuhkan agar suatu produk dapat bertahan atau sustain. Dalam hal ini, dibutuhkan strategi yang tepat agar suatu produk mampu bertahan lama di tengah ketatnya persaingan yang ada. Halo, jadi di sini saya akan membahas mengenai 3 fase IKEA sebelum akhirnya mencapai titik keberhasilan. Jadi yang pertama ada fase introduction. Jadi IKEA berawal dari menjual barang-barang yang tidak tentu dan juga out of the box. Sistem pemesanannya juga menggunakan katalog dan surat. Kemudian IKEA mengeluarkan inovasi metode flat packing di mana kita dapat membeli furnitur secara satuan. Kemudian IKEA juga menawarkan produknya dengan harga yang terjangkau serta memberikan sentuhan emosional yang unik kepada konsumennya. Kedua, di fase growth, IKEA mengeluarkan berbagai inovasi. Pendirinya, Ingvar Kamprad, mencoba memangkas biaya produksi dan distribusi melalui furnitur yang dapat dibongkar pasang. Lalu, IKEA juga menyediakan website dan aplikasi yang lebih memudahkan konsumen dalam membantu transaksi online. Lalu, IKEA juga menggunakan metode impulse buying yang menghasilkan green effect. Dan IKEA mendisplay produk furniturnya dalam satu set lengkap, menyerupai kamar atau bagian dari satu rumah. Kemudian IKEA juga menghadirkan one-stop service melalui disediakannya tempat makan. Lalu yang ketiga ada fase maturity. Di fase ini, IKEA menggunakan teknologi augmented reality (AR) sebagai media pemasarannya. IKEA juga meluncurkan sebuah aplikasi mobile yang bernama IKEA Place. IKEA juga akhirnya bisa melakukan pembelian melalui aplikasi AR di tahun 2019. Lalu IKEA Group juga mengakuisisi perusahaan pengembang teknologi 3D dan Artificial Intelligence untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus meningkat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai faktor kesuksesan IKEA. Yang pertama yaitu memiliki pemimpin dengan jiwa inovator yang kuat. Ingvar Kamprad, pendiri IKEA, merupakan seseorang yang teliti, berpikiran terbuka, dan tidak mudah dipengaruhi. Kombinasi ketiga sifatnya ini membuat Kamprad menjadi seorang inovator yang tidak takut gagal semenjak awal karir usahanya dan menjadi salah satu alasan dalam keberhasilan IKEA. Yang kedua yaitu konsisten melakukan beragam inovasi. Dalam hal ini sudah saya jelaskan di fase growth IKEA sebelumnya. Yang ketiga terjangkau dari segala sisi. Pada tahun 1996, Kamprad berinovasi dengan menjual perabot sebelum dirakit. Biaya produksi dan distribusinya menjadi lebih rendah, sehingga produk yang dijualnya pun menjadi lebih rendah dan murah dan dapat memperluas pangsa pasar. Selain itu, lokasi yang mudah dicari serta kemudahan pembelian melalui aplikasi online menjadi alasan masyarakat memilih berbelanja di IKEA. Hal tersebut dibuktikan melalui ulasan pelanggan setia IKEA melalui aplikasi IKEA. Lalu selanjutnya ada 5 discovery skill yang digunakan oleh IKEA untuk keberhasilan inovasi-inovasi mereka. Di antaranya ada observing, questioning, networking, experimenting, dan yang terakhir associating. Pada observing sendiri, IKEA mencoba mengobservasi hal apa yang kerap menjadi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mengobservasi, IKEA mencoba menggali suatu proses dari sudut pandang yang lain sehingga bisa mendapatkan lebih banyak business insight. Lalu questioning, IKEA juga mempertanyakan berbagai macam pertanyaan seputar apa yang menjadi rintangan dari masalah-masalah yang dihadapi manusia sehari-harinya. Dan bagaimana IKEA dapat hadir menjadi solusi dari permasalahan yang ada melalui perabotan rumah tangga yang mereka jual. IKEA tidak hanya mencari solusi dari masalah, namun juga mencarikan cara paling efektif dalam melakukan suatu proses. Contoh, sistem bongkar pasang yang memudahkan konsumen agar tidak perlu membayar terlalu mahal untuk ongkos kirimnya.
Lalu yang ketiga ada networking. IKEA memiliki semacam forum untuk para pengusaha lainnya, yang biasa dikenal sebagai IKEA Business Forum, yang memiliki tujuan sebagai wadah untuk para pemilik usaha. Para anggota yang telah bergabung bisa saling berbagi pengalaman di sana, pengalaman usaha atau pengalaman yang lainnya, dan membangun jaring bisnis mereka. Para anggota di sana juga dapat berkonsultasi desain produk atau hal lainnya secara gratis dengan tim IKEA Bisnis agar memaksimalkan ruang yang dimiliki. Lalu ada experimenting. Salah satu eksperimen yang sudah IKEA lakukan yaitu meluncurkan eksperimen digital. Eksperimen ini didasarkan dengan adanya desain, perception, control, dan capture of play. Setiap hal tersebut menggunakan teknologi yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan virtual reality atau VR, augmented reality atau AR, hingga special intelligence software. Yang terakhir ada associating. IKEA beberapa kali menggunakan teknik asosiasi dalam berinovasi. Salah satunya melalui kerjasama dengan pengrajin APIKRI atau Asosiasi Pengembangan Industri Kerajinan Rakyat untuk menghasilkan produk furnitur kerajinan tangan. Kerjasama ini merupakan program sosial entrepreneurship yang dijalankan IKEA. Untuk melancarkan perkembangan APIKRI ini sendiri, IKEA memfasilitasi anggota APIKRI dengan pelatihan, desain, sampai menjaga konsisten dan mempertahankan kualitas kontrol. Selain itu, teknik asosiasi juga ditemukan pada inovasi IKEA dalam menyediakan layanan tempat makan bagi pelanggannya, agar setelah berlelah-lelah keliling toko, pelanggan bisa disuguhkan dengan hidangan yang mengenyangkan. Setelah membahas 5 discovery skill yang dimiliki oleh IKEA, kita akan berlanjut ke inovasi yang diberikan oleh kelompok kami, yaitu One Stop Home Solution. Apakah itu? One Stop Home Solution merupakan inovasi yang berbentuk di mana semua kebutuhan rumah ada di IKEA. Bukan hanya furniture interior dan alat-alat rumah tangga, melainkan material untuk pembangunan, renovasi, dan alat-alat tukang sampai alat-alat pembantu perkebunan juga ada di IKEA. Nah, kenapa kita memilih ini? Karena menurut kami, IKEA sudah merupakan perusahaan yang mature. Jadi, memperluas market mereka merupakan suatu inovasi yang baik. One Stop Home Solution ini didukung oleh advantage yang dimiliki oleh IKEA. Seperti IKEA merupakan global company yang akan mempermudah jaringan-jaringan internasional untuk bahan-bahan yang diperlukan untuk material di Indonesia. Mungkin IKEA sendiri dapat mendatangkan barang-barang baru yang tadinya susah dicari di Indonesia. Peluang tersebut merupakan peluang besar untuk IKEA memperluas marketnya, terutama karena lawan terbesar IKEA di Indonesia hanya Mitra 10, yang berarti Mitra 10 hanya mempunyai market nasional, yaitu Indonesia saja. Nama yang besar juga tentunya sudah mendukung IKEA. IKEA mempunyai nama di mata semua orang bahwa IKEA sendiri merupakan home produk yang baik, sehingga barang-barang IKEA pasti di mata orang sudah memiliki nama yang baik sendiri. Nah, memiliki nama yang baik berarti IKEA harus memberikan bahan dan kualitas yang baik. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.